Halo teman-teman, balik lagi di channel gua. Gimana teman-teman? Sehat selalu? Gimana lebarannya? Asik? Ya teman-teman, jadi gini teman-teman. Sekarang balik lagi, gua mau manasin mobil lagi teman-teman. Jadi kita putar-putar Malang ya teman-teman. Kita lihat kondisi Malang seminggu setelah lebaran teman-teman. Jangan lupa teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, subscribe dulu, like dan share videonya supaya teman-teman tahu kondisi di Malang juga, dan supaya gua bisa bikin konten-konten yang lebih bagus lagi teman-teman ya. Dukung gua selalu dengan subscribe teman-teman ya, dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tahu waktu gua update gitu teman-teman. Ya teman-teman, kita langsung lanjut ke videonya sekarang. Yuk. Nah, ini dia teman-teman. Ini rumah sakit Saiful Anwar yang katanya paling ramai. Bukan katanya, emang paling ramai teman-teman. Tuh bisa dilihat teman-teman nih. Tuh. Sepi teman-teman. Tuh, dokter-dokternya malah duduk-duduk di pinggir jalan teman-teman. Nah, tuh teman-teman. Gue sambil jalan teman-teman ya, karena susah mau berhenti di sini teman-teman. Tuh. Tapi yang di sini ramai teman-teman. Nah, itu pas Covid-nya tuh. Yang ramai pas Covid-nya. Kalau yang UGD-nya sepi teman-teman. IGD-nya juga sepi teman-teman. Jadi ya yang tandu-tandu tenda-tenda untuk pas Covid malah rame teman-teman, bisa bayangin ya. Gimana ya teman-teman ya. Nah, ini McD McD kayu tangan teman-teman. Tuh, McD kayu tangan. Kemarin yang demo-demo itu bukan di sini teman-teman ya. Itu di McD Sarina, tapi ini McD kayu tangan, deket sih teman-teman, deket. Cuman bukan di sini gitu. Tuh lihat teman-teman ya, rame teman-teman. Luar biasa rame. Dan ini gue hampir sampai teman-teman di tempat servis printer gue teman-teman ya. Ntar kita lanjut lagi di sana teman-teman ya. Oke ya. Nah, ini dia teman-teman, gue udah sampai lagi di Canon teman-teman, tempat gue servis printer kapan hari. Nah, supaya teman-teman tahu teman-teman ya, dan mungkin ada yang mengalami hal yang sama. Ini sedikit informasi buat kalian. Gue beli partnya sendiri teman-teman. Ini sensornya, gue nggak ngerti sensor apaan. Sensor untuk kertasnya yang pasti teman-teman nggak tahu detailnya kayak gimana. Cuman gue beli sendiri teman-teman. Kenapa gue beli sendiri? Karena gini teman-teman. Gue di Canon ini, gue ditarik biaya untuk partnya ini 140.000 teman-teman. Sementara gue beli di online itu cuma 14.000 teman-teman. Jadi ya buat teman-teman yang punya printer dan rusak, lain kali gue saranin coba cek dulu di online untuk harga partnya teman-teman ya. Kalau bisa beli sendiri, lebih baik beli sendiri teman-teman. Jauh banget harganya teman-teman gitu. Ya, kita lihat dulu teman-teman ya, apakah bisa dibenerin pakai part yang baru. Ntar gue kasih tahu teman-teman ya. Nah, kita balik lagi teman-teman. Jadi sorry teman-teman ya, sebetulnya buat teman-teman sekalian nggak boleh teman-teman ngerekam ataupun main HP sambil berkendara teman-teman. Tapi ya ini buat teman-teman semua yang ingin tahu keadaan di Kota Malang habis Lebaran. Ya, gue coba teman-teman gitu. Jadi sorry teman-teman ya kalau goyang-goyang ya teman-teman ya. Lanjut lagi teman-teman, sambil nunggu ntar printer gue diambil, supaya gue bisa ngasih tahu kalian apakah part yang beli online itu worth it atau enggak teman-teman gitu. Jadi sambil nunggu ya, kita jalan dulu teman-teman ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Buat teman-teman yang nggak tahu, gue punya info teman-teman. Jadi di Amerika situ teman-teman, itu dianjurkan untuk stay at home sama kayak di Indonesia teman-teman. Bahkan mungkin lebih parah teman-teman. Nah, dengan lebih parahnya situasi stay at home di Amerika, pemerintah Amerika itu memberikan kompensasi senilai 4.000 US dollar teman-teman. US dollar berarti 4.000 US dollar itu kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 60 juta teman-teman. Kurang lebih ya, kurang lebih. Gue nggak tahu harga persisnya dolar sekarang berapa. 2 kali 15.000. Jadi ya kurang lebih 60 juta teman-teman. Bisa bayangin teman-teman ya. Jadi masyarakat di Amerika itu
Ada yang seneng, ada juga yang susah teman-teman. Kalau yang gajinya lebih kecil ya jelas seneng teman-teman. Gak usah kerja di gajinya segitu ya seneng teman-teman. Gitu. Tapi untuk yang gajinya besar atau businessman susah teman-teman. Cuman dapat $4.000. Harusnya dia bisa dapat puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Ini cuman 4.000 teman-teman gitu. Jadi sama, kurang lebih kondisinya sama dengan di Indonesia. Banyak juga yang dirumahkan, di PHK teman-teman ya. Nah, tapi beberapa temen gue bilang, kalau Indonesia dikasih gaji seperti itu, kompensasi seperti itu, maka mungkin orang-orang bisa stay at home. Nah, menurut kalian gimana teman-teman? Apakah bila pemerintah memberikan gaji seperti di Amerika, memberikan kompensasi seperti di Amerika, bisa nggak nih masyarakat Indonesia buat stay at home? Menurut gue sih nggak bisa teman-teman. Karena ya sumber daya manusia teman-teman ya, orang-orang di Indonesia ini kalau lu kasih gaji buat nganggur, mereka tetap kerja teman-teman. Pemikiran mereka adalah pasti bisa dapat uang lebih banyak lagi gitu teman-teman. Nah, ini musim Brawijaya teman-teman, musim terkenal yang gue bilang tempo hari. Buat yang kurang jelas ini teman-teman penampilannya, kalau kapan hari belum jelas, tuh ada tank-tanknya teman-teman. Gue bisa pinjam gak ya? Nah gitu teman-teman ya. Jadi kalau menurut gue sih nggak bisa teman-teman. Orang Indonesia itu mm, nggak kayak gitu teman-teman. Kalau di Amerika mereka patuh teman-teman, mereka merasa cukup dengan gaji yang segitu. Tapi kalau di Indonesia gue rasa biarpun lu dikasih uang banyak buat stay at home, gue rasa lu juga nggak bakal stay at home gitu. Karena lu pasti berpikiran bahwa wah enak nih gue bisa kerja sambil dapat gaji dari pemerintah, akhirnya gue punya penghasilan double gitu. Ya gitulah teman-teman, tapi gue nggak tahu ya teman-teman, gue nggak tahu ya, cuman pemikiran gue sih kayak gitu. Sorry banget nih ya, pemikiran gue agak jelek, soalnya sumber daya manusia di Indonesia ini dengan sumber daya manusia di Amerika ya gitulah teman-teman. Teman-teman bisa komen lah di bawah kayak gimana teman-teman. Nah, ini Jalan Wilis teman-teman ya, ini sebenarnya menurut gue ya karena di dekat-dekat Ijen aja. Ini kompleksnya orang-orang tajir teman-teman, tajir melintir. Bahkan banyak orang yang rumahnya di Wilis ini pemilik tambang batu bara dan lain-lain teman-teman. Gak bisa ngomong deh gue. Dompet gue nangis teman-teman kalau ketemu sama mereka itu. Jadi biarin aja, nggak usah ketemu ya. Nah, ini teman-teman. Ini udah mulai sepi teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Jadi kemungkinan yang ramai itu cuma di jalan utama teman-teman, di jalan bypass. Nah, pertanyaan gue kenapa? Apakah banyak yang mudik padahal dilarang mudik gitu? Ya gue nggak tahu juga teman-teman ya. Cuma ya gitulah teman-teman. Teman-teman bisa nilai sendiri karena teman-teman bisa lihat teman-teman. Di jalur sini sepi teman-teman. Gitu. Ntar kita lihat teman-teman ya. Kalau di perempatan Galunggung tuh harusnya rame banget teman-teman, rame banget teman-teman. Nah, ini kebetulan kita sampai teman-teman. Nah, tuh lihat teman-teman, toko-toko udah buka dan ramenya teman-teman. Itu tempat printer teman-teman, tempat ngeprint, bukan tempat printer. ATK lah teman-teman, cuma ya ramai banget teman-teman. Nah, ini perempatan Galunggung teman-teman. Bisa lihat teman-teman, rame juga teman-teman. Jadi, aduh, jadi bukan cuma di jalur utama teman-teman. Kebetulan doang sepi gitu teman-teman. Tuh lihat rame juga teman-teman. Ya, beginilah keadaan Indonesia new normal buat kalian yang masih cukup. Ya, gue saranin sih sementara stay at home dulu teman-teman ya. Kita lihat kondisi beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan lah. Kita lihat lah 1-2 bulan ke depan gimana kondisi Indonesia ya. Sementara kita stay at home dulu karena penderita COVID semakin banyak teman-teman setelah Lebaran gitu. Padahal banyak teman-teman gue yang Muslim juga itu tetap stay at home teman-teman, dan mereka nggak mudik teman-teman. Mereka ketemu saudara dan keluarga melalui video call teman-teman. Ya gue juga nggak ngerti itu, ya ya nggak tahu ya, prioritas orang juga beda-beda. Cuman
Ya menurut gue gitu lebih baik sih teman-teman. Ya teman-teman, ini gue nyampe di arah ke perumahan Villa Punya Tidar, perumahan yang tergolong elit juga di Malang. Keadaannya kayak gini teman-teman. Karena sepi, kita lanjut lagi ntar teman-teman ya. Kita lihat lagi ya. Oke. Nah, kita balik lagi di Jalan Ijen teman-teman ya. Ini kita mau ngeliat Mall MOG, Mall Olympic Garden yang termasuk paling besar di Malang teman-teman ya. Ya memang nggak segede PIM juga sih teman-teman, tapi ya gede lah teman-teman gitu. Nah kita lihat ya, ramai atau enggak ya teman-teman ya. Karena ini kita lagi menyambut new normal teman-teman ya. Gimana menurut kalian, ini udah normal atau enggak? Ini new normal atau belum? Kita lihat teman-teman ya. Nah ini jalanan udah mulai ramai juga teman-teman. Jadi apakah ini udah masuk ke kehidupan normal kita sehari-hari? Ya, kita lihat teman-teman ya. Mall harusnya buka teman-teman. Nah kita lihat teman-teman ya. Ini dia MOG-nya. Ini dia teman-teman. Tuh sepi teman-teman ya, nggak ada orang. Nggak ada mobil teman-teman. Ada teman-teman. Ada satu yang lagi antri tuh teman-teman. Ini bukan tutup teman-teman ya, buka. Cuman ya gitu teman-teman, bukanya buka semi teman-teman, buka PSBB teman-teman. Nah ini menyambut new normal teman-teman. Jadi new normal ini balik lagi kayak hukum rimba teman-teman ya. Yang kuat ya bertahan, yang nggak kuat ya gitulah teman-teman. Karena buat teman-teman yang nggak tahu, penderita penyakit COVID itu bertambah ratusan orang teman-teman. Terakhir gue dengar ceritanya sih sekitar 800 orang teman-teman ya, setelah lebaran. Tapi teman-teman bisa lihat kondisi di jalan ramai ya teman-teman. Ya memang mungkin new normal teman-teman ya. Ya udah normal. Kalau gue rasa sih ya, menurut gue sih belum normal teman-teman. Tapi sekarang gue nggak bisa bilang teman-teman, apakah ini karena PSBB atau COVID, gue nggak bisa bilang. Kenapa? Karena memang Malang ini teman-teman, saat menyambut Lebaran itu biasanya sepi teman-teman. Sampai beberapa minggu, 2 mingguan setelah Lebaran itu masih sepi teman-teman. Kenapa? Karena efek orang yang pulang kampung teman-teman. Banyak banget yang pulang kampung dan belum balik ke Malang teman-teman. Terutama juga mahasiswa teman-teman, karena mahasiswa banyak yang pulang kampung dan mahasiswa ini juga libur teman-teman. Jadi ya gimana teman-teman ya, karena Malang adalah kota pelajar teman-teman. Yang Malang kota dingin enak-enak gitu loh teman. Nah tapi gini teman-teman, gue juga bingung sih, apakah benar pulang kampung? Karena sekarang ini kan lagi dilarang teman-teman ya, pulang kampung ya, PSBB ya. Plat N dilarang keluar, yang bukan N dilarang masuk. Jadi ya gimana caranya pulang kampung teman-teman? Meskipun kendaraan umum gue rasa sih udah mulai beroperasi teman-teman ya. Coba ya gue nggak tahu lah, memang agak nggak jelas teman-teman. Hukumnya itu memang nggak jelas, dilarang pulang kampung tapi bandara beroperasi. Ya gimana lah teman-teman ya. Nah gini teman-teman, ini alun-alun kota Malang teman-teman ya. Bisa lihat itu McD Sarina teman-teman. Tuh di situ teman-teman, yang kemarin kejadian demonya itu di sana teman-teman. Nah sorry teman-teman. Nah ini Sarinanya itu di depan situ tuh teman-teman. Tuh itu Ramayana. Iyalah gitulah teman-teman, kurang lebih lah. Nah McD Sarinanya di situ teman-teman. Nah ini alun-alunnya juga sepi teman-teman, tuh bisa lihat teman-teman ya. Nah sepi teman-teman alun-alunnya. Ini biasanya rame full pengunjung teman-teman. Nah tapi sekarang sepi teman-teman. Ini adalah pasar besar juga yang aduh bukan main ramenya teman-teman. Kalau pasar besar ini bukan cuma rame teman-teman, rame banget teman-teman. Tapi ya sekarang sepi teman-teman ya. Meskipun polisi masih berjaga tuh teman-teman. Gue juga takut ditilang sih. Nah gini teman-teman ya, ini kantor pos Malang, kita puterin alun-alunnya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa tahu tuh kantor pos masih rame teman-teman. Jadi yang buat yang ngirim-ngirim paket dan lain-lain ya masih lancar lah teman-teman ya, masih lancar, nggak terganggu COVID. Ini alun-alun Malang teman-teman ya, rindang, sejuk. Nah teman-teman,
Jadi kita udah lewat Jalan Ijen, kita udah lewat alun-alun Malang, kita udah lewat Saiful Anwar yang terletak di Jalan Poros Malang ke Surabaya, teman-teman. Nah, menurut kalian gimana kondisi new normal habis lebaran di Kota Malang? Buat kalian yang mudik ataupun nggak mudik, ya gimana lebarannya, bisa komen di bawah, teman-teman. Gue juga nggak tahu kondisi Indonesia kayak gimana ini sekarang ini. Sementara pekerjaan masih susah ya teman-teman ya, masih tetap sepi, segala sesuatunya masih serba sulit. Jadi teman-teman masih tetap harus sabar teman-teman ya. Usaha, banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan ya masih bisa bertahan lah teman-teman. Pasti masih bisa lah gitu. Jadi kita udah dulu teman-teman ya. Udah banyak yang gue tunjukin di Malang. Kurang lebih teman-teman udah bisa lihat semuanya kondisi Kota Malang di jalan-jalan yang besar dan tempat-tempat yang utama lah di Kota Malang ya teman-teman ya. Kalau kampus dan sekolah masih libur teman-teman. Jadi teman-teman, gimana kondisi kota kalian? Bisa komen di bawah. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Bye bye.